Sejak pandemi, gereja ini jadi sepi. Apa aku salah? Ingin bersama beribadah. Oh Tuhan kami benar-benar rindu beribadah memuji-Mu. Kami sungguh memohon kepadamu, COVID ini segera berlalu. Apa aku salah? Ingin bersama beribadah. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Kita bersyukur kepada Tuhan yang masih memberikan kesempatan untuk kita beribadah di hari Minggu ini. Sekalipun kita sedang berada di tengah-tengah situasi yang sangat sulit. Oleh sebab itu, mari kita menikmati ibadah kita dengan sukacita. Dengan kasih Kristus, saya undang saudara-saudara untuk memuji Tuhan dengan pujian dari PKJ 11 ayat 1-3. Inilah hari Minggu. Sidang kekasih Tuhan, kita akan mulai ibadah kudus ini dengan sebuah pengakuan percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin,
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, segala sesuatu bisa hilang dari hidup kita, bisa meninggalkan kita, dan bisa mengecewakan kita. Tetapi ada satu yang tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah meninggalkan kita, dan tidak akan pernah mengecewakan kita, yaitu kasih karunia dari Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan bersama merenungkan khotbah dengan tema ditopang oleh kasih karunia Allah. Biarlah itu akan mengingatkan kita tentang bagaimana kasih karunia Allah yang tidak pernah hilang dalam hidup kita. Saudara-saudara, mengapa seringkali kita tidak bisa merasakan topangan kasih karunia Allah? Jawabannya adalah karena kejahatan atau dosa kita. Yesaya 59 ayat 2a mengatakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, mari kita datang dengan rendah hati untuk memohon pengampunannya dan di dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, saat ini kami datang merendahkan diri ke hadapan-Mu. Mohon pengampunan atas segala kelemahan, keterbatasan, dan keberdosaan kami yang seringkali menghambat sehingga kami tidak bisa merasakan topangan kasih karunia-Mu di dalam hidup kami. Mungkin itu adalah karena kedegilan hati kami, mungkin itu adalah karena kami ingin mencari jalan kami sendiri, atau mungkin karena kami terus-menerus dikuasai oleh dosa. Tuhan, berkenanlah Engkau mengampuni kami. Inilah doa sembahyang harapan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami semua sudah berdoa dan memohon. Haleluya. Amin. Marilah kita berdiri untuk menyambut berita anugerah yang diberikan Tuhan bagi kita yang telah datang memohon pengampunannya. Yang saya baca dari Efesus pasal 1 ayat 7 sampai 8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita mensyukuri pengampunan Tuhan dengan memujikan pujian dari NKB 34 ayat 1 dan 2. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Tuhanku tiada bentara, dikala suka di
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa untuk memohon pimpinan Roh Kudus dalam menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu yang kami pahami dan hayati sebagai sesuatu yang begitu berarti dan berharga dalam hidup kami. Khususnya ketika saat ini kami sedang berada di tengah situasi yang tidak mudah. Oleh sebab itu Tuhan, berkenanlah Engkau menyapa melawat kami dengan kebenaran firman-Mu. Mampukan kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu untuk dapat mengerti dan mengenal kebenaran firman-Mu dengan baik. Inilah doa kami Tuhan, sapa dan lawatlah kami dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam Efesus pasal yang ketiga. Kita akan membaca ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-21. Efesus pasal yang ketiga, kita akan membaca ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Itulah sebabnya aku sujud kepada Allah, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan itu dalam hidup hari lepas hari. Haleluya. Saudara-saudara, saya ingin mengawali khotbah saya hari ini dengan beberapa pertanyaan sederhana. Yang pertama, kapan kita benar-benar membutuhkan nasi? Yaitu pada saat kita lapar. Setuju, saudara? Yang kedua, kapan kita membutuhkan obat? Pasti saudara-saudara menjawab ketika kita sedang sakit. Dan kapan kita membutuhkan minum? Dan saudara juga pasti menjawab ketika kita sedang haus. Pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan kasih karunia Allah? Kapan kita membutuhkan kasih karunia Allah? Apakah ketika kita sedang mengalami kesulitan, masalah, pergumulan, duka cita, dan keterpurukan dalam hidup kita? Apakah hanya pada saat itu kita membutuhkan kasih karunia Allah? Bagaimana ketika keadaan kita baik-baik saja, sehat-sehat, semua lancar? Apakah kita juga membutuhkan kasih karunia Allah? Berbicara tentang kasih karunia Allah, memang ada dua hal yang kita perhatikan. Kasih karunia Allah yang bersifat khusus, yaitu keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 di sana dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ini karunia khusus, yaitu keselamatan yang hanya bisa kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kasih karunia juga bersifat umum, saudaraku, yaitu segala sesuatu
yang kita butuhkan, segala sesuatu yang menyangkut aspek kehidupan kita, apa saja. Kehidupan kita setiap hari sebetulnya hanya karena kasih karunia Allah. Kita masih bisa bernafas, kita masih bisa makan, kita masih bisa minum, kita masih bisa bekerja dan lain sebagainya. Semua karena kasih karunia Allah. Jadi setiap saat kita membutuhkan kasih karunia Allah. Pertanyaannya, mengapa masih banyak orang yang belum mengerti bahwa sebenarnya dia sedang hidup di dalam topangan kasih karunia Allah? Sehingga seringkali ketika terjadi sesuatu yang tidak ideal dalam hidupnya, dia bertanya, di mana kasih karunia Allah itu? Saudara-saudara, dalam bacaan Efesus pasal 3 ayat 14 sampai 21. Ini adalah doa Rasul Paulus bagi jemaat di Efesus, tetapi juga yang menjadi objek dari doa Rasul Paulus ini adalah orang-orang yang sudah percaya dan menerima Yesus Kristus. Kenapa Rasul Paulus berdoa seperti yang begitu luar biasa ini? Saudara perhatikan, pada saat Rasul Paulus berdoa ini, menurut Efesus pasal 3 ayat 1, pasal 4 ayat 1, dia sedang berada di penjara. Di Efesus pasal 3 ayat 1, itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Rasul Paulus dipenjarakan itu karena dia memberitakan Injil kepada orang-orang yang di sekitarnya, yaitu orang-orang yang non-Yahudi, agar mereka bisa mengenal Allah. Oleh sebab itu dia sampai kemudian dipenjara di Roma. Nah, yang menjadi hebatnya adalah di tengah-tengah dia berada di penjara, tetapi dia bisa berdoa untuk orang lain. Bagaimana bisa hal itu dilakukan oleh Rasul Paulus sementara dia berada di penjara? Jawabannya adalah karena Paulus telah mengalami topangan kasih karunia Allah. Saudara kalau membaca di Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 11, Rasul Paulus menegaskan bahwa karena dia sudah mendapatkan kasih karunia Allah, maka apapun yang dipandang penting, yang dipandang berharga, dan yang dipandang mulia oleh dunia itu semua tidak ada artinya. Bahkan ia siap mati asal tetap hidup dalam kasih karunia Allah. Itulah sebabnya dia berdoa agar jemaat Efesus dan orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, untuk boleh hidup di dalam kasih karunia Allah. Saudara perhatikan doa Rasul Paulus. Diawali dengan sebuah kalimat yang pendek tetapi begitu bermakna. Ayat 14 di sana dikatakan, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Kata sujud kepada Bapa di sana, khususnya kata sujud itu, I kneel. Aku berlutut. Ini sebuah sikap iman yang diikuti oleh sikap fisik. Yang boleh dipahami bahwa dalam berdoa penting untuk merendahkan diri seutuhnya di hadapan Bapa. Saudara, apa artinya? Berdoa adalah sebuah permohonan yang membawa ketiadaan diri kepada Allah Sang Sumber kasih karunia. Maka penting sekali ketika berdoa, jangan pernah ada orang yang merasa saya berhak meminta dan lain sebagainya. Bagi Paulus berdoa adalah sebuah pengungkapan ketiadaan dirinya. Sehingga dia berlutut merendahkan diri. Yang ada dalam konsep doa Paulus adalah dia hanya memohon belas kasihan Allah Sang Sumber kasih karunia. Apa yang dia lakukan di dalam doa? Saudara perhatikan. Yaitu yang pertama, ini bukan urut-urutan doa, tapi apa yang ada dalam benak Rasul Paulus di dalam doanya. Supaya dikaruniakan kekuatan dan keteguhan iman, ayat 16-17. Ayat 16, supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya, artinya Rasul Paulus memposisikan dirinya hanya menanti belas kasihan dari Tuhan. Tidak memasukkan kehendak sendiri agar Tuhan mengubah atau meniadakan kondisi yang terjadi. Tidak.
Tetapi penekanan Rasul Paulus adalah agar Tuhan menguatkan dan meneguhkan iman dalam menghadapi kehidupan yang sulit. Itu yang dia doakan untuk orang lain. Agar Tuhan meneguhkan dan menguatkan di dalam menghadapi masalah dan kesulitan. Bukan agar Tuhan meniadakan. Bukan agar Tuhan menyingkirkan, tetapi meneguhkan dan menguatkan setiap orang yang mengalami persoalan kesulitan. Termasuk di dalam konteks ini mereka merasa tawar hati. Kata diam di sana di ayat yang ke-17 dipakai bahasa Yunani katoikeo, mengacu pada pemilik rumah yang selalu tinggal tetap di rumah miliknya. Sehingga dapat dipahami saudara bahwa Kristus melalui Roh Kudus sang pemilik kehidupan kita selalu tinggal di dalam hidup kita. Itulah yang menguatkan dan meneguhkan kita. Yang boleh kita dapatkan di dalam Kristus yang tinggal di dalam hidup kita. 1 Korintus pasal 3 ayat 16 mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Pemahaman ini harus ditangkap oleh setiap orang percaya. Bahwa setiap orang percaya seharusnya dapat mengalami kekuatan dan keteguhan iman dalam menghadapi persoalan, kesulitan, masalah dalam hidupnya. Kenapa? Karena Roh Kudus berdiam dan bertahta di dalam dirinya, yang selalu memberikan kekuatan kepadanya. Lalu yang kedua, doa Rasul Paulus dikatakan, supaya memahami dan mengenal kasih karunia Allah. Ayat 18-19. Mengalami topangan kasih karunia Allah ini sangat terkait dengan bagaimana atau sejauh mana mengenal Allah, memahami siapa Allah di dalam hidupnya. Intinya Rasul Paulus tidak ingin agar umatnya memahami kasih karunia Allah itu hanya sebatas berkat-berkat jasmani. Hanya sebatas hal-hal yang bersifat lahiriah, sandang, pangan, dan papan. Tetapi Rasul Paulus lebih ingin agar umatnya yang dia doakan, jemaat Efesus dan siapa saja, boleh memahami kasih karunia Allah itu menyangkut seluruh aspek kehidupan mereka. Jadi saudara-saudara, pada bagian ini kita pun boleh belajar kasih karunia Allah tidak hanya menyangkut hal yang bersifat fisik atau materi, tetapi menyangkut seluruh aspek kehidupan kita. Ungkapan betapa lebar, panjang, tinggi dalam kasih karunia Allah itu ingin menegaskan bahwa kasih Kristus itu tidak terbatas, tidak terjangkau, tidak terpikirkan, tidak terukur, dan tidak terselami oleh manusia yang terbatas. Itu sebabnya ketika orang benar-benar sudah berada di dalam topangan kasih karunia Allah, maka saya percaya dan yakin dia bersandar kepada Tuhan dan dia kuat dan cakap menghadapi apapun persoalan dalam hidupnya. Saudara-saudara, setiap peristiwa dalam hidup kita itu ada dalam bingkai kasih karunia Allah. Baik ketika kita senang, ketika kita susah, sedih, gembira, bahagia, tertawa, bahkan ketika kita kehilangan atau berduka, semua ada dalam bingkai kasih karunia Allah. Tinggal bagaimana kita berdoa supaya kuat kuasa Allah diberikan kepada kita pada saat kita menghadapi hal-hal yang tidak ideal dalam hidup kita. Memang tidak mudah saudara-saudara. Di tengah-tengah situasi yang sulit seperti saat ini, di tengah-tengah kita kehilangan, kita sulit menghadapi apa yang kita rasa tidak ideal dalam hidup kita. Tapi hari ini saya mau mengatakan, ada Roh Kudus yang bertahta di dalam diri kita. Dan Rasul Paulus berdoa supaya kita semua betul-betul mengenal Allah yang ada di dalam diri kita itu sanggup menguatkan kita, sanggup meneguhkan iman kita di dalam kita menghadapi semuanya itu. Lalu berikutnya ya Rasul Paulus berdoa supaya dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah, ayat 19b. Saudara, dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah ini tidak berarti bahwa ketika kita berdoa bisa menjadi seperti Allah atau mendekati Allah. Sama sekali bukan itu yang dimaksudkan. Tetapi Paulus ingin menegaskan bahwa orang yang hidup dalam topangan kasih karunia Allah harus menuntut diri untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan secara progresif dari hari ke hari. Mengenal Tuhan dari hari ke hari, tidak mandek, tidak stagnat, tidak puas diri. Ini
Sungguh-sungguh luar biasa. Sebagai orang percaya harus mengenal Allah terus-menerus, saudara. Secara progresif, maju hari demi hari imannya bertumbuh di dalam Tuhan. Dan secara komprehensif, yaitu mencakup iman, pengetahuan, dan pengenalan serta pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Itulah yang disebut dengan dipenuhi dalam seluruh kepedulian Allah. Memiliki pengalaman berjalan bersama Allah, mengalami Allah, dan mewarnai seluruh kehidupannya dengan hadirat Allah. Saudara, kemudian Rasul Paulus menutup doanya dengan doksologi. Ayat yang ke-20 sampai 22. Saudara, di sana dikatakan, ayat 20 sampai 21. Di sana dikatakan bahwa bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Doksologi ini disampaikan oleh Rasul Paulus di ujung doanya ini ingin menekankan bahwa ada pengagungan atas kebesaran dan kemuliaan Allah. Itu adalah di atas segala-galanya. Kemudian sebuah keyakinan bahwa Allah mendengar dan akan menjawab doa. Kemudian di dalam doa itu harus fokusnya pada kebesaran Allah, bukan pada besarnya masalah yang kita hadapi. Jadi hari ini saudara-saudara saya mau katakan, mari kita belajar seperti Rasul Paulus di dalam doa. Jangan pernah kita ragu bahwa kasih karunia Allah itu akan menguatkan dan meneguhkan kita. Bahwa kasih karunia Allah itu akan menolong kita semakin mengenal dan memahami kasih Allah yang begitu lebar, dalam, tinggi, dan luasnya bagi kita. Oleh sebab itu mari kita terus belajar bertumbuh di dalam Tuhan. Karena di sanalah kekuatan kita. Saudara-saudara, hidup dalam topangan kasih karunia Allah itu adalah indah sekali. Karena kita akan dikuatkan dan diteguhkan imannya. Kuncinya, mari kita memahami dan mengenal Allah lebih dalam lagi dalam hidup kita. Dan mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan hari lepas hari. Niscaya kita akan mengalami topangan kasih karunia Allah dalam hidup kita. Haleluya. Selamat mengalami topangan kasih karunia Allah dalam hidup kita hari lepas hari. Amin. Bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari saudara-saudara kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Sang sumber kasih karunia, saat ini Tuhan kami datang kepadamu mengucap syukur karena Engkau telah menyediakan kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk hal itu Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami bersahati berdoa untuk keadaan situasi yang sulit saat ini. Pandemi COVID-19 yang belum berlalu, bahkan semakin hari semakin banyak orang yang menjadi korban dari virus COVID-19. Kami berdoa untuk pemerintah dan pihak-pihak terkait agar terus melakukan upaya-upaya terbaik, terukur, dan strategis di dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Agar penyebaran pandemi COVID-19 ini boleh semakin hari semakin dapat ditekan. Kami berdoa untuk kedisiplinan masyarakat di dalam melakukan protokol kesehatan. Kiranya setiap masyarakat memiliki kesadaran untuk boleh melakukan dengan disiplin protokol kesehatan.
Dengan demikian, setiap masyarakat pun berperan untuk memerangi pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, bahkan rumah sakit yang menjadi tempat untuk merawat pasien COVID-19, ketersediaan obat-obat dan lain sebagainya yang semakin hari semakin terbatas karena begitu banyaknya orang yang terpapar COVID-19. Tolonglah ya Tuhan, supaya Engkau menyatakan anugerah dan kuasa serta keajaiban-Mu, sehingga situasi yang begitu genting ini, situasi yang begitu berat ini Tuhan, boleh kami hadapi dengan baik karena pertolongan Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk umat dan simpatisan GKI Residen Sudirman yang terus berjuang untuk sembuh dari sakit penyakit, terutama dari paparan COVID-19. Tolonglah mereka ya Tuhan, agar mereka tetap yakin tangan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Topangan kasih karunia Allah tetap terus menyertai dan menolong mereka. Kami berdoa untuk gereja GKI Residen Sudirman, kiranya di tengah situasi sulit ini boleh tetap menjadi saluran berkat bagi mereka yang membutuhkan. Ini doa kami Tuhan, terpujilah Allah di surga. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang terkasih, ini saatnya kita memberikan ucapan syukur melalui persembahan. Kami mendasari persembahan ini dari firman Tuhan yang terambil dari Yunus 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Marilah kita memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan ke rekening yang tertera di bawah layar ini. Untuk mengiringi pengumpulan persembahan, marilah kita nyanyikan lagu pujian dari PKJ 148 ayat 1 dan 2. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita membawa persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur berkat-berkat-Mu yang melimpah dalam hidup kami setiap hari. Ini kami membawa persembahan kami sebagai wujud syukur kami atas kasih dan pemeliharaan-Mu kepada kami. Sambut dan terimalah persembahan syukur kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan kembali ke kehidupan kita sehari-hari. Melanjutkan ibadah kita dalam kehidupan nyata. Mari kita melangkah maju tanpa ragu dalam topangan kasih karunia Allah.
Dia selalu sedia menyertai kita yang mengimani bahwa kasih-Nya besar bagi kita. Mari kita pujikan PKJ 212 ayat 1. Ya Allah, kasih-Mu besar. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tak terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, karena aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Sekarang saudara-saudara, bukalah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini buka hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Setahun sepinya gereja ini, di sini aku menanti. Setahun lebih sejak pandemi, gereja ini jadi sepi. Apa aku salah? Ingin bersama beribadah. Oh
sungguh memohon kepadamu, COVID ini segera berlalu. Apa aku salah? Ingin bersama beribadah,
muliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, sembah dan pujilah Raja alam semesta. Yang di bumi dan di surga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Masih banyak manusia yang tak mengenal namamu. Suruh hamba yang setia kerja dan berteguh. Tuhan pakailah diriku menyebarkan keselamatan. Kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Puji, ku sembah Raja alam semesta. Tuhan pakailah diriku menyebarkan keselamatan. Kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Ini adalah saat-saat di mana kita mengalami banyak tantangan, krisis, dan keputusasaan. Kehilangan orang-orang yang kita kasihi, kondisi keuangan yang tak menentu, masa depan yang makin mengkhawatirkan. Namun, justru di tengah segala keterbatasan ini, kita dipanggil untuk semakin memancarkan kasih dan harapan bagi sesama. Inilah yang menjadi panggilan kita semua, sekaligus menjadi dasar bagi visi GKI Residen Sudirman tahun 2021 sampai 2024, yaitu menjadi gereja yang relevan melalui pemuritan dan kesaksian.
Lalu, bagaimana cara kita mewujudkannya? Tahun ini, kita akan fokus untuk semakin peduli, saling memperhatikan dan mengasihi sesama melalui skala komunitas yang lebih kecil, yaitu life group, dan tertanam lewat firman yang berkesinambungan dan aplikatif di tiap minggunya. Tahun kedua, kita akan bertumbuh bersama, saling menguatkan dan memuridkan, sehingga kita dapat semakin serupa dengan Kristus. Tahun ketiga adalah waktu kita untuk berbagi. Saatnya kita menjadi saksi bagi orang-orang di sekitar kita, agar nama Tuhan semakin dimuliakan. Ini adalah saat kita untuk memulai. Ini adalah kesempatan kita untuk melakukan langkah-langkah kecil demi sebuah perubahan besar. Mari kita mulai dengan saling mengasihi dan saling peduli. Selamat memasuki dan menghayati The Year of Caring.